Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Fatunisa di channel YouTube aku dalam episode spesial Milad Greetings. Oh ya, sebelumnya saya mau mengajukan permohonan maaf soal jadi gini, sebenarnya saya udah planning yang vlog sebelumnya kan kita udah merencanakan program spesial dan film Indonesia spesial Road to Film Awards ya. Cuman karena aku dengar pengumuman film lebarnya ternyata tayang nih, akhirnya saya memutuskan untuk membatalkannya sampai semua keadaannya membaik. Maksudnya gini, jadi maksudnya ini untuk meringankan beban dan tidak merepotkan saya, termasuk membuang waktu untuk menggunakan mushaf tulis seperti yang saya lihat di sini ada mushaf tulis ya. Nah, jadi saya memutuskan untuk membatalin aja biar nggak repot ya, karena saya taunya gini. Jadi tak lama lagi kan, jadi saya akan menjelaskan deskripsi biografi sedikit mengenai ayahku yang besok akan berkurang usianya di 55 tahun ya. Ayah merupakan ayahku namanya Iwah Nuranto, lahir pada 4 Juli 1966, adalah anak pertama dari 3 bersaudara, yaitu salah satunya adalah Om Ade, ada Om Oo, dan juga Tante Vivin. Dia juga anak dari kedua orang tua ayahku sudah meninggal dua-duanya, yaitu Seda Speni sama juga Abdul Salam alias Yangkung, karena kan sakit. Ayah sebenarnya dulu dari ke Jakarta ya. Cuma dalam beberapa waktu itu dari SD sampai SMP dia akhirnya sekolah di Samarinda ya. Sebelum akhirnya kalau di SMA ada 3 Jakarta lagi, dia dulu sekolah di SMA Al Azhar ya. Sampai sekarang ayahku masih punya teman-teman Al Azhar ya, walaupun biasanya kan ayah kan punya banyaknya teman tuh Al Azhar, bisa dari MSP juga bisa ya, menjadi kelak ya. Sehingga sedangkan pembantunya nih, jadi sehingga dari ayah memutuskan untuk menyewa seorang pembantu yang kebetulan banget waktu itu saya pernah ketemu dia untuk yang pertama kalinya saat aku mudik ke Pulau Jawa, tepatnya di kota Bojonegoro. Bojonegoro adalah kampung halaman ayahku yang jauh banget di Jawa Timur ya, dimana di sana tuh ada makji dan juga saudara-saudaranya yang tinggal di sana. Saya udah pernah lihat pengalaman diri ke sana tuh, rumahnya sekarang kecil, tapi meskipun kecil tapi aku melihat rumahnya memang letaknya di gang sempit dan diisinya ternyata banyak barang-barang aku yang lama, seperti contoh ya sofa tadi. Sehingga aku sih pernah ngerasain bagaimana sih kecilnya kota Bojonegoro tapi rumahnya di gang sempit. Jadi aku masih beruntung masih bagian dari keluarga Makji yang sudah tinggal di sana. Jadi Makji sampai detik ini masih peduli sama aku, seperti contoh waktu saya makanan saya busuk, akhirnya Bunda menitipkan makananku ke Makji ya. Nah, sekarang kalau perjalanan dari kehidupan pribadi ayahku tuh awalnya dia berkuliah di Amerika Serikat yang membuat ayahku sampai sekarang menyukai film-film barat ya. Sehingga ayah kadang memiliki kebiasaan mengoleksi film-film barat, walaupun akhirnya mewarisinya ke aku ya, aku mengoleksi film. Ayah dan Bunda pertama kali bertemu saat dia sama-sama bekerja di BNI ya. Bunda aku dulu bekerja di BNI yang sekarang mengundurkan diri karena fokus terhadap aku ya. Ayah dan Bunda menikah 12 April 1997 dan akhirnya aku lahir di setahun kemudian sampai adikku lahir. Untuk soal dunia jadi kalau selama kuliah ayahku nggak pernah wisuda, sama seperti ayahnya mewarisi ke aku juga karena aku mirip sekali dengan ayah, wisuda kuliah tanpa wisuda. Jadi itu kan saya udah pernah cerita, saya udah beberapa sebulan yang lalu kalau misalnya aku nggak ikut wisuda, ayahku nggak ikut wisuda, saya juga ikut wisuda. Karena kalau wisuda itu juga nggak wajib ya, cuma hanya memberikan ulakan alu-aluan aja. Oke, jadi jadi sebenarnya ayahku itu kalau saya melihat dari dunia selebriti yaitu seperti dari Kota Pati yang aku sih punya follow IG-nya, dia lahir Om Riko itu lahir 3 bulan sebelum ayah ya, cuman ayah lebih tua dari Om Riko, tempatnya lebih tua dari ayah, sehingga ada sinetron tiba-tiba ada kok kayak mirip sama ayahku ya. Terakhir saya lihatnya di tahun-tahun yang lalu, tapi walaupun gitu sama step care. Sebenarnya ayahku sama Om Riko dulu sama mirip sekali sejak ayah masih sekolah di Al Azhar ya. Nah, ayah tentang karir pekerjaannya, ini ayahku sekarang udah lama pensiun sejak setahun lalu, tapi pengalaman ayah bekerja itu ayah bekerja pertama kali 2 kali masuk TV. Yang pertama di Kursi Berani tahun 2003 di bagian General Motor Institute JMI PT-nya waktu itu, tapi sekarang udah nggak lagi. Yang keduanya adalah syuting di TVRI ya. Kalau soal pekerjaan dealer otomotif itu ayah pertama kali di Menara JMI, sehingga aku menyukai mobil Subaru, Chevrolet, terus
Ya tapi sampai sekarang Chevrolet masih ada sih mobilnya walaupun sudah lama. Lalu kemudian em, kemudian di tahun 2007 ayah sampai tahun 2020 ayah bekerja sebagai dealer di Mercedes-Benz. Sehingga ini yang membuat aku tuh terinspirasi untuk bekerja di sana, tepatnya di Mercedes-Benz ya. Jadi saya pertama kali mencoba magang bekerja ternyata menyenangkan juga bekerja magang di Mercedes-Benz karena banyak teman-teman dealer ayah banyak membantu aku. Nah, jadi ayahku pernah memiliki pengalaman yang juga musibah seperti saat sakit punggung atau sakit gak enak badan, makanya memutuskan untuk istirahat. Jadi makanya sampai sekarang tuh ayah melewati masa pensiun yang cukup menyenangkan walaupun meskipun ayah udah gak kerja lagi, tapi ayah tetap bekerja dari rumah ya, dari rumah jual hasil mobil dagang sama kalau misalnya saya perlu saya bisa bekerja buat vlog seperti ini. Nah, untuk soal hobi, selain bekerja, ayah suka mendalami ilmu Islam ya. Sejak ayah umroh, ayah pertama kali umroh tahun 2019 ya. Sehingga ayah untuk tenggelam dalam dunia keislaman ya, sedikit walaupun sedikit karena memang memang seperti itu keinginan orang tua dari ayahku sebelum meninggal. Nah ayahku ini juga mengoleksi film barat. Terus apa suka main game, karena saya suka main game terutama game Resident Evil yang satu favorit aku ya, karena membuat aku tuh merasa lebih takut tapi ayahku bisa mendampingi aku ya. Aku sering kali diajak bercanda oleh ayahku walaupun hanya cuma yang bagian lucunya aja karena memang membuat aku merasa hibur. Tapi dalam keluarga ayah sebenarnya sikapnya sangat keras, tapi walaupun keras dia tetap baik hati. Dan aku nggak pernah bermaksud menjelekin ayahku sih, karena ayahku tuh juga kepala keluarga yang akan bekerja untuk kami semua, dan dia sering menyayangi aku. Ketika aku berbuat salah ayah pasti marah, tapi mau maklum lah saya tuh masih beruntung, ayah masih sikapnya sangat lembut sama saya. Jadi doain aja semoga di usianya yang berkurang ini ayah bisa segera tetap menyayangi aku, terus ingin aku bersikap dewasa, matang, terutama sebagai autistik yang bahagia dan bersikap dewasa normal itu harus dipertahankan juga sesuai ayah akan memberikan amanah dan daripada aku tuh kalau aku menggunakan laptop nanti kelak bisa bebas ya, asalkan 6 jam 6 per hari. Oke, itu video kali ini, dan saya mengucapkan barakallahu fi umrik untuk ayahku, semoga selalu sehat walafiat, panjang umur, dan semoga ayah mendapatkan bisa membuat modal toko herbal kelak ya. Dan juga aku mengharapin hadiah ayah aku nanti kelak adalah mobil impian yang aku buat di vlog sebelumnya ya, yang di My Desa 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus seperti komen biasa, komen, like, dan subscribe channel bawah ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.